الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، كمسلمين Bapak Ibu rahimakumullah wa azakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang malam ini kita diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Ya, alhamdulillah, tidak tanggung-tanggung kita menunaikan kewajiban kita, insyaallah, dan alhamdulillah, baik yang telah kita lakukan maupun yang sedang kita lakukan tidak keluar dari petunjuk atau bahwasanya nikmat sunnah di dalam Islam ini, karena Islam saja itu tidak cukup untuk menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini maupun di akhirat. Oleh karenanya saya ingatkan kembali satu pernyataan dari Imam yang mulia, Imam Abu Ali rahimahullah taala. Kata beliau, ada dua nikmat yang Allah berikan pada diri saya yang saya tidak bisa menentukan manakah dari dua nikmat ini yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmat saya diberikan hidayah kepada Islam. Artinya beliau diberi taufik kepada Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Yang kedua, nikmat saya diberi hidayah oleh Allah di atas sunnah. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Islam ini itu mengikuti petunjuk contoh yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Jadi seorang tabi'in, seorang ulama besar, murid dari para sahabat, di antaranya murid dari Ibnu Abbas. Karena nanti kalau Bapak baca kitab tafsir, maka Bapak akan menemukan nanti nama Imam Abu Aliyah rahimahullah ta'ala. Imam Abu Aliyah, seorang imam besar. Nah, kenapa beliau mengatakan aku diberi hidayah ke dalam Islam? Karena itu tidak bisa dilepaskan dari apa? Beliau agak, ya boleh dikatakan agak terlambat masuk Islam. Imam Abu Aliyah rahimahullah ta'ala, jadi agak terlambat mengenal Islam. Ketika Rasulullah SAW hidup, beliau itu sudah dewasa, tapi beliau belum masuk Islam, artinya belum mengenal Islam. Makanya beliau tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Betapa besarnya rasa syukur beliau karena beliau diberikan hidayah masuk dalam Islam. Tapi ternyata itu tidak cukup, dan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Islam saja tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Maka kita harus berada di jalur yang benar. Islam kita ini harus Islam yang benar. Itu yang kita sebut dengan sunnah. Karena tak sedikit dari umat Islam yang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW bagaimana menjadi seorang muslim yang benar, bagaimana menjadi seorang muslim yang benar. Kita lihatlah bagaimana keadaan umat Islam hari ini, ya, baik itu akidah mereka, keyakinan mereka rusak, baik itu ibadah mereka rusak. Ini real. Saya tidak perlu detailkan tentang hal ini. Silakan Bapak Ibu lihat dalam kehidupan saya. Di umat Islam ini banyak yang rusak. Hanya sedikit yang betul-betul iltizam, ya,
iltizam, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW, baik itu dalam masalah keyakinan, akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, sedikit sekali, sangat sedikit sekali yang betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka kalau kita, Bapak Ibu dirahmati Allah, mendapati diri kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat atau taufik untuk berpegang kepada sunnah, maka kita patut bersyukur kepada Allah dengan syukur yang melebihi dari yang lainnya, karena kebanyakan dari umat Islam tidak diberikan oleh Allah nikmat sunnah. Oleh karena itu malam ini ya, judulnya agak kita rubah sedikit, tapi masih ada kaitannya dengan pembahasan akidah. Masih kita ambilkan dari materi yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dari khutbah beliau, di khutbah yang pernah disampaikan oleh beliau terkait dengan iltizam syar'i, ya, berpegang teguh dengan ajaran Islam dan haramnya tasyabbuh dengan orang-orang di luar Islam. Ini untuk memantapkan hati kita saja, Bapak Ibu dirahmati. Saya yakin Bapak Ibu sudah berulang-ulang kali mendengarkan ini untuk memahamkan saja, karena tak sedikit juga dari kita yang sudah berulang-ulang kali belajar tapi nggak paham-paham. Ya, ini serius ya Bapak Ibu. Jadi tak sedikit dari kita ini yang belajar juga nggak paham sebenarnya, nggak paham. Gitu. Kenapa? Karena nanti terlihat dalam prakteknya itu. Ini menunjuk orang nggak paham. Saya ambil satu contoh saja. Ketika kita menjelaskan tentang sifat salat Rasulullah SAW, pada saat kita menjelaskan itu, ya, jamaah paham ya, tidak ada yang nggak paham. Bahkan beliau bertanya tentang masalah itu. Apa satu di antara masalah salat disunnahkan mengambil sutah atau sitah, ya misalnya itu satu contoh. Ini real yang saya sampaikan ini. Jadi beberapa dari saudara kita yang belajar itu, dia bertanya betul tentang hal itu, karena selama ini memang tidak pernah melakukan itu dan tidak terbiasa, dan dia biasanya itu masuk masjid sholat aja di mana dia inginkan, tanpa memperhatikan apakah harus menghadap ke sitah atau sutah. Itu nggak jadi soal, karena langsung jadi kebiasaan seperti soal. Kemudian di hari-hari berikutnya saya perhatikan di hari berikutnya, ini bapak yang bertanya itu sholatnya nggak menghadap sutah juga, nggak ngambil sutah. Nah, terus kemarin dia nanya untuk apa gitu maksudnya. Saya heran gitu Pak, ini real yang saya sampaikan. Saya nggak perlu sebutkan di mana tempatnya. Itu saya ingatkan Pak, Bapak kemarin udah nanya tentang sutah, kenapa sholat? Kalau habis sholat wajib, dia mundur ke belakang. Padahal di sini nggak ada orang. Bukankah kemarin kita sudah belajar tentang sutah? Itu maksud saya. Nggak tahu itu pahamnya gimana itu pahamnya itu. Apa mungkin hanya sekedar untuk menjadi ilmu saja tapi kemudian tidak diamalkan? Begitu. Subhanallah, maksudnya itu dosa kita, itu dosa besar. Dan kita terkena ayat Allah. Orang yang sudah tahu tapi tidak mengamalkannya. Nah, untuk itu ya kita ulang-ulang, karena tak sedikit dari kita umat Islam ini yang lagaknya, ya gaya itu seperti paham dengan masalah tasyabbuh, masalah iltizam syar'i, sepertinya paham itu. Seperti
tidak mengapa saya kira ulang-ulang ini, ulang-ulang. Saya ambilkan dari salah satu khutbah dari Syekh Al-Sadiq Fauzan bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Wa ibn Allah subhanahu wa ta'ala diawali dari ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah telah memuliakan kami dengan Islam, dan jika kami mencari kemuliaan selain Islam, maka pasti Allah akan menghinakan kami. Kalimat ini berbeda atau asal seperti ini itu banyak kita temukan, yaitu dari para sahabat maupun tabi'in. Jadi Umar bin Khattab mengatakan sesungguhnya Allah telah memuliakan kami dengan Islam, dan jika kami mencari kemuliaan selain Islam, maka pasti Allah akan menghinakan kami. Allah akan kembali menghinakan kami. Artinya kemuliaan itu hanya ada di dalam Islam, dan itu sudah dirasakan oleh para sahabat, bagaimana mereka berpuluh-puluh tahun atau mungkin kakek buyut mereka dulu hidup di zaman jahiliyah penuh dengan kerusakan akidah, kerusakan ibadah, kerusakan akhlak dan muamalah, dan mereka rasakan tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan semu atau kemuliaan yang sesaat. Orang sombong itu cuma sesaat saja, kemuliaannya saat. Dia masih bisa sombong, ketika dia jatuh tidak ada lagi kemuliaan, maka tidak ada kemuliaan. Orang kaya juga seperti itu, kan dia merasa mulia ketika dia kaya, ketika dia bangkrut tidak ada lagi kemuliaan. Orang-orang terkenal juga seperti itu, maka ketika dia terkenal, tersohor, masyhur di mana-mana, dia merasa sangat mulia dibandingkan dengan yang lain. Tapi kemuliaan itu sirna seketika, ketika kemasyhuran itu juga dalam negeri. Subhanallah, Maha Suci. Nah, ini tidak berlaku bagi Islam, dan orang yang beragama Islam, seorang yang Muslim, dia akan mulia selama-lamanya. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia terkenal, mau tidak terkenal, mau dia berkuasa, mau dia raja jelata, ya, maka dia akan tetap mulia. Karena apa? Karena Islam. Kata Nabi, Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan mulia. Islam itu tinggi dan mulia. Nah, maka kalau orang menganut Islam, harusnya dia menjadi manusia yang mulia, mengikuti kemuliaan Islam. Dan itu dirasakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemuliaan tersebut ketika beliau menganut Islam. Tidak pernah beliau merasakan kemuliaan yang hakiki selain ketika beliau berada di dalam Islam. Benar-benar mulia, terasa mulia, sangat mulia. Maka ini menjadikan oleh Rasulullah SAW kepada pemuka-pemuka musyrik, ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah. Aku jamin kalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian tidak akan hina. Tapi mereka tidak percaya dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membohongi mereka dan ingin menguasai mereka. Nanti kalau kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita berada di bawah Muhammad, kita akan diperbudak oleh Muhammad, kita akan dizalimi oleh Muhammad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim surat kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin dunia, ya, ketika sudah berada di Madinah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kalian masuk Islam, maka kedudukan kalian tetap. Jadi artinya kalian tetap jadi raja, kalian tidak akan jadi rakyat jelata. Kalian akan tetap menjadi orang mulia, menjadi raja dalam Islam. Jadi Nabi nggak mengotak-atik rajanya itu, misalnya raja Persia masuk Islam, dia tetap jadi raja. Sama seperti Raja Najasyi, apakah ketika dia masuk Islam dia jadi rakyat jelata? Tidak, tetap jadi raja. Kan Raja Najasyi sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah dijanjikan oleh Nabi. Aku tidak akan merebut kekuasaan yang ada di kanan kalian.
masuk Islamnya hanya karena kalian. Itu pahalanya berlipat ganda. Dan itu dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jika kaum muslimin iltizam ini maknanya berpegang teguh, memegang erat-erat, memegang atau iltizam dengan agama yang saya, kita menjadi umat yang paling mulia, bahkan menjadi penguasa di muka bumi ini. Sehingga umat-umat yang lain akan tahu dan tunduk. Sebaliknya, jika kaum muslim merasa hina dan merasa rendah dengan Islam, misalnya kita akan menjadi umat yang hina, terkebelakang, menjadi umat yang tertindas dan bergantung pada umat yang lain. Dan ini yang menjadi problem di tengah-tengah umat Islam. Bapak Ibu, jadi kita ini tidak bangga dengan agama kita. Kita ini tidak bangga menjadi muslim. Kita ini tidak bangga memiliki identitas muslim. Sehingga ketidakbanggaan itu membuat kita merasa kurang dan merasa tidak mulia. Ini disebutkan oleh beliau. Tidak merasa mulia dengan Islam. Akhirnya dia ingin mencari yang lain untuk mengangkat dirinya supaya dia merasa lebih mulia. Maka dia mencari contoh yang lain selain dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam agama. Adapun kemuliaan itu tidak akan diraih kecuali dengan benar-benar kembali kepada agama yang hak dan iltizam terhadapnya, berpegang teguh dengan agama yang mulia. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah memperingatkan agar kita tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan perilaku tasyabbuh atau meniru-niru orang di luar Islam, meniru orang-orang musyrik, meniru orang-orang kufar, meniru orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang Barat. Tatkala Nabi SAW tiba di Madinah, maka beliau SAW menyaksikan masyarakat Madinah, dalam hal ini para sahabat yang notabene mereka sudah masuk Islam. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah itu, apa kata Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu? Hampir saja tidak ditemukan lagi ada satu rumah pun yang tidak Islam ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu beliau ingin menggambarkan betapa Masya Allah, sungguh-sungguh mujahadah Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah untuk mengislamkan masyarakat Madinah. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu hampir saja semua orang Madinah itu sudah Islam. Masya Allah. Maka benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Auf tentang Mus'ab bin Umair, dia lebih baik dariku. Mus'ab bin Umair, beliau syahid di medan Uhud dan tidak cukup kain untuk mengafani jenazah, menutupi jenazahnya. Bila ditarik ke kepala maka kelihatan kakinya, ditarik ke kaki kelihatan kepalanya. Tidak cukup kain untuk membungkus jenazahnya. Padahal kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair lebih baik dariku. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang tadinya kaya raya, tapi kemudian semua hartanya diambil oleh kedua orang tuanya karena dia masuk Islam. Kemudian dia hidup dalam keadaan miskin bersama Rasulullah SAW, dan dia seorang pemuda yang fasih bid'ahnya, diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi duta menyampaikan Islam ke Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka hampir seluruh masyarakat Madinah itu sudah Islam karena Mus'ab bin Umair dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah itu, Nabi menyaksikan ada perayaan atau dua hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Madinah ketika itu. Maka Nabi bertanya, kata Nabi, ini apa ini? Perayaan apa ini? Hari raya apa ini? Maka jawab para sahabat ketika itu, ini adalah dua hari raya yang biasa kami rayakan
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengganti untuk kalian dua hari raya yang kalian rayakan ini telah diganti oleh Allah dengan dua hari raya yang lebih baik, Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi hari raya Idul Adha dan Idul Fitr. Maka seketika itu para sahabat tidak lagi melakukan. Masya Allah. Nah, begitu seharusnya kita. Ini yang disebut dengan mengikuti sunnah. Jadi kalau kita sudah tahu ini dilarang, ya kita hentikan. Kalau kita diberitahu bahwa ini harus diikuti, maka kita ikuti. Begitu seharusnya. Jangan kita lihat bahwa itu kan hukumnya cuma sunnah. Itu kan tidak wajib misalnya. Oh, ini kan tidak sampai pada tingkatan haram. Larangannya cuma makruh gitu. Subhanallah, maha suci Allah. Wa billah. Coba pelajari kembali. Apakah ketika kita diperkenalkan oleh para imam-imam yang mulia, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, apakah ketika mereka memperkenalkan kepada kita ada hukum wajib, di bawahnya ada sunnah, ya. Kemudian kalau tiba di larangan ada hukum haram, di bawahnya ada makruh misalnya. Terus ada satu hukum lagi, syubhat misalnya. Apakah ketika mereka mengatakan bahwa ini hukumnya sunnah itu untuk ditinggalkan? Bukan. Maka kalau kita pelajari kembali, tidak ada satu imam pun ketika mereka menetapkan ini sunnah untuk dilakukan, kemudian mereka meninggalkannya. Sebaliknya tidak ada seorang imam pun ketika mereka mengatakan ini makruh, kemudian mereka melakukannya. Artinya apa? Ketika sesuatu itu disunnahkan berdasarkan dalil, maka kita harus mengikutinya tanpa melihat, oh ini kan tidak sampai pada tingkatan wajib. Kemudian ketika kita tahu bahwa ada dalil yang mengatakan bahwa ini hukumnya dilarang dan para ulama menetapkan ini hukumnya makruh, maka seketika itu kita tinggalkan. Harusnya begitu, tanpa melihat bahwa ini kan hukumnya tidak sampai pada haram. Jangan begitu. Nah, inilah para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari raya kalian ini dengan dua hari raya yang lebih baik, ini Idul Adha, Idul Fitr. Maka seketika itu para sahabat tidak pernah lagi melakukan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Allah telah mengganti dua hari raya kalian dengan hari raya yang lebih baik. Demikian pula misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda khaliful yahud sumu, meski hadis ini diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihannya, tapi Imam Syafi'i rahimahullah taala menjadikan hadis ini dalil. Berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi, khaliful yahud sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbedalah kalian dari orang-orang Yahudi. Ini tentang puasa Asyura. Hendaklah kalian berpuasa satu hari sebelumnya dan berpuasa satu hari sesudahnya. Satu hari sesudahnya. Artinya dalam hal ini Bapak Ibu rahmatullah, tidak hanya masalah kebiasaan, adat, tradisi, ya, atau masalah keyakinan atau ada hari-hari yang diyakini, tapi juga masalah ibadah. Masalah ibadah puasa jelas ada syariatnya di dalam Islam. Tetapi ketika kita melakukan satu ibadah puasa, menentukan hari tertentu, ada hari tertentu yang kita tetapkan, dan ternyata hari itu juga dipuasakan oleh orang-orang di luar Islam, dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berbeda. Nah, ini kan saking kerasnya Nabi mengingatkan kita agar kita ini tidak boleh sama dengan mereka, maksudnya tidak boleh sama dengan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Abdullah bin Abbas misalnya, beliau mengatakan idza kana al-'amal muqbil insyaallah sunnah yawm al-tasi'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah berkenan memanjangkan umur kita, tahun depan kita akan berpuasa pada tanggal 9. Maksudnya supaya kita tidak berpuasa
di tanggal 10 saja untuk membedakan antara puasa kita dengan puasa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahkan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu berpuasa di tanggal 10 itu. Orang-orang musyrik Makkah dan Madinah, itu ada riwayat yang menjelaskan tentang itu. Jadi tanggal 10 Muharram itu orang-orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani itu ternyata mempuasakan hari itu. Dan Nabi SAW tidak ingin sama dengan mereka, dan beliau perintahkan kita untuk menyelisih orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kufar, dan musyrik. Masya Allah. Bapak-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kata beliau, ketika para sahabat membuat penetapan kalender sebagai pijakan muamalah sekalian kaum muslimin, maka serta-merta para sahabat tersebut meninggalkan kalender Masehi. Bapak-ibu, ini dalam rangka menyelisih. Cuman kita mungkin agak sulit untuk meninggalkan kalender Masehi. Jadi ketika sahabat menetapkan kalender Hijriah di zaman pemerintah Umar bin Khattab, maka seketika mereka tidak lagi merujuk sama sekali, tidak lagi merujuk kepada Masehi. Januari, Februari itu tidak dipakai sama sekali. Tidak dipakai sama sekali, tidak dipakai, Pak. Tidak dipakai. Jadi keseharian, apalagi nanti terkait dengan masalah ibadah, jadi bukan hanya muamalah saja. Nah, kalau kita kan masih pakai sampai sekarang, sepertinya kita nggak bisa berpisah dari Masehi yang itu kalender Masehi. Ya, kalau Pak gajian kan masih Masehi kan, nggak ada yang merujuk ke Muharram, Safar gitu. Bahkan menghitung umur kita mengikuti tahun mana? Masehi. Berapa itu Pak hitungannya biasanya? Kalau sekian puluh tahun nanti 1 tahun bedanya dengan Hijriah. 30 tahun Pak, saya tidak salah. Jadi 30 tahun hitungan Masehi itu 31 tahun hitungan Hijriah. Kelebihan 1 tahun. Makanya kalau bapak yang sekarang berumur 60 tahun, berarti bapak sekarang umur 62, bukan 60. Itu benar. Jadi hitungannya jadi bapak yang umur 60 hari ini, itu berarti bapak sekarang sebenarnya itu aslinya 62 tahun. 62 tahun. Karena setiap 30 tahun Masehi tambah 1 tahun Hijriah. Itu kata para peneliti, itu para ulama yang mengatakan itu, ada penelitian ahli ilmu falak yang mengatakan itu. Wa'alaikumsalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sampai di situnya para sahabat ini mendidik kita sebenarnya. Namun ya Allah a'lam, sampai hari ini kita tidak bisa lepas dari kalender Masehi. Karena itu tadi ya, muamalah kita berhubungan dengan orang lain. Bapak Ibu rahmatullah, bekerja dengan orang-orang di luar Islam juga, atau dia Muslim tapi dia nggak ngerti dengan penanggalan Hijriah, ya harus gimana lagi? Kita tidak bisa memaksa juga. Tapi alhamdulillah untuk urusan ibadah kita berpatokan kepada Hijriah. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tidak hanya dalam masalah kebiasaan-kebiasaan, termasuk juga misalnya Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kaitannya dengan akidah, la'natullah 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. La'natullah, la'ana Allah al-yahud wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat sujud. Ala fala tattakhidhu qubur masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai tempat sujud, sebagai masjid, ya. Jangan sholat di kuburan, jangan sholat menghadap ke kuburan, jangan sholat di atas kuburan. Itu hadisnya la tusalli la tusalli ila al-qubur, la tusallu ila al-qubur. Hadis ini sahih,
terkait dengan ini. Artinya apa? Kita tidak diperbolehkan untuk sholat menjadikan kuburan atau pekarangan kuburan sebagai tempat sholat, karena itu menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, atau kalau yang mengaku-ngaku Islam menyerupai orang-orang Syiah juga, ya. Orang Syiah. Jadi yang mempopulerkan sholat di kuburan itu Pak, di dalam Islam itu sebenarnya orang-orang Syiah. Mereka ini kan mengaku-ngaku Islam, tetapi mereka meracuni umat Islam dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, termasuk akhlak dan muamalah. Dan saya betul-betul selalu mengulang kalimat ini. Di antara yang paling besar peran kerusakan daya rusak yang diberikan oleh orang-orang di luar Islam itu orang-orang Syiah. Jadi orang-orang Syiah ini betul-betul merusak umat Islam. Betul-betul kita ini dirusak, akidah kita menjadi rusak. Selain dari pengaruh Yahudi, Nasrani, tapi yang dari dalam, maksudnya mereka yang mengaku-ngaku Muslim, ya. Orang Syiah ini kan mengaku Muslim, tapi kemudian mereka membawa akidah yang sesat, ya. Akidah Yahudi Nasrani gitu. Kemudian mereka juga membawa ibadah yang menyimpang, ya, keluar dari sunnah Nabi SAW. Makanya sebagai umat Islam itu banyak keyakinan mereka, akidah mereka seperti akidah Syiah. Disadari atau tidak? Termasuk salah satu di antaranya, yaitu dia yang suka menyembah kuburan, mengagung-agungkan kuburan, mengkeramatkan kuburan. Ini tasyabuh dengan orang Syiah, tasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tidak tanggung-tanggung Nabi mengutuk, Allah melaknat, Nabi SAW melaknat mereka, mengutuk mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula misalnya bagaimana Rasulullah SAW melarang kita untuk berlebih-lebihan di dalam memuji beliau, karena ini juga meniru orang-orang Nasrani, ya. Jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap para nabi mereka, terhadap orang-orang saleh di tengah-tengah mereka. Tapi kalau kita perhatikan itu berlebih-lebihannya setelah mereka meninggal. Ketika mereka masih hidup, justru nabinya nggak pakai itu. Orang Yahudi, orang Nasrani, ketika nabinya hidup, mereka ikut atau tidak? Ada sih yang ikut cuma segelintir. Nanti mereka setelah nabinya meninggal atau orang saleh, para pendeta mereka meninggal, baru nanti dikeramatkan, diwalikan. Padahal ketika hidup sama sekali tidak diikuti. Nah, ini perangnya siapa ini? Perangnya Yahudi dan Nasrani. Ini perilaku orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, la tatruni kama tatin nasara, ya, Ibnu Maryam. Jangan kalian, kata Nabi, berlebih-lebihan terhadap diriku sebagaimana Ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap putra Maryam. Fa inna ma ana 'abduhu faqulu 'abdullah, ya, wa rasul. Aku ini hanyalah seorang hamba, kata Nabi. Oleh karena itu kalau kalian ingin memujiku, maka sebutlah aku ini Abdullah. Kalau kalian ingin memujiku, maka sebutlah aku ini Rasulullah. Ya Abdullah, ya Rasulullah. Nah, itu sudah pujian yang paling tinggi untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan memuji, mengeluarkan kata-kata, ya, berlebih-lebihan. Sampai-sampai dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melarang mengucapkan kata-kata sayyid itu. Padahal beliau adalah sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna. Tapi karena kalimat-kalimat yang berlebihan terhadap beliau, maka beliau sempat melarang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ketika ada saya lupa ya,
Jangan kalian mengangkat diri, kata Nabi. Jangan kalian meninggi-ninggikan aku melebihi dari ketinggian yang Rasulullah, yang Allah berikan terhadap diri. Kemudian kata Nabi, As-Sayyid Allah Ta'ala. Sayyid, karena kata Sayyid itu tadi yang menjadi pembicaraan di sana. Kata Nabi, Sayyid itu hakikatnya adalah haknya Allah, milik Allah. Sayyiduna wallah. Sayyid itu hakikatnya adalah itu sebutan untuk Allah. Nah, namun Sayyid juga di dalam bahasa sehari-hari orang Arab, di dalam bahasa sehari-hari orang Arab, baik itu di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, di dalam bahasa para sahabat sehari-hari, mereka biasa menggunakan Sayyid itu. Tapi tujuannya tidak bermaksud berlebih-lebihan. Itu memang sesuai dengan porsinya saja. Makanya kita tidak mengapa sebenarnya kalau menyebut Nabi kita Sayyidina, tidak ada masalah. Yang nggak boleh berlebih-lebihan, hulu. Nah, hulu inilah yang membuat kita menjadi tersesat. Membuat kalau orang hulu, ujung-ujungnya dia syirik, sama seperti orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga mereka mengatakan qalatil nasara qalatil yahud Uzair bin Allah. Maka orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Itu kan berlebihan. Karena hulu tadi. Kemudian orang Nasrani juga mengatakan Isa Al-Masih Allah. Isa adalah anak Allah. Itu karena berlebihan itu. Maka kita tidak boleh berlebihan di dalam mencintai, memuji, menyanjung, mengagumi Rasulullah SAW. Apalagi orang-orang di bawahnya, apalagi ustaz, kiai, habib yang ada di tengah-tengah kita, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu biasa-biasa saja terhadap mereka. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita berlebihan, nanti ya, ulama-ulama yang kita puji sanjung itu menjadi Tuhan nantinya, akan menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Kita minta ke kuburannya, kita minta berkah, minta rezeki, minta selamat, minta sehat, minta anak, minta segala macam. Itu yang terjadi. Bapak Ibu lebih dari itu, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga menyinggung di sini terkait dengan kebiasaan orang-orang kafir misalnya. Apa itu? Dari segi memberikan nama kepada anak. Hati-hati Bapak Ibu Allah. Hati-hati sebenarnya. Kita ini muslim, maka kasihlah nama anak itu nama yang baik. Jangan kasih nama anak misalnya siapa? Einstein, supaya anaknya cerdas kayak Einstein misalnya. Itu nggak boleh. Apa misalnya? Karena terkagum-kagum dengan pemain bola, kasih nama anak Lionel Messi. Benar ya Pak, ini muslim. Itu bagian dari tasyabuh orang kafir. Ya, cobalah kata Rasulullah SAW, sebaik-baik nama adalah Abdul Rahman. Nah, kasih nama anak Abdul Rahman, Abdullah. Nama-nama para nabi, nama kita Muhammad, ada Nabi Ibrahim. Itu sebaik-baik nama, tidak ada lebih baik dari itu. Masih nama anak, nama tokoh kafir itu bukan begitu. Ya kan? Kemudian cara berpakaian juga disebut. Dari sini saya tidak terlalu mendetailkan. Cara berpakaian, cara bersikap dalam sehari-hari. Bahkan termasuk Bapak Ibu apa misalnya? Ketika kita membiasakan malam hari itu tidak langsung tidur kalau kita tidak memiliki kesibukan yang penting. Ini saya ulang dulu. Para sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u an-nawm qabla al-isya wal hadits ba'da. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum isya. Artinya sebelum dari maghrib ke isya itu enggak boleh tidur. Seluruh ulama sepakat mengatakan makruh hukumnya. Jadi ngantuk bagaimana orang itu enggak boleh tidur sebelum isya. Wal hadits ba'da. Dan ngobrol sesudah isya itu nggak boleh. Jadi kalau tidak ada pentingnya nggak boleh ngobrol sesudah isya. Terus ngapain
tidur, Nabi tidur. Nah, kita ngapain habis Isya? Kadang melakukan hal yang nonton TV. Ini kebiasaan orang-orang kafir. Pergi ke mall, bersenang-senang. Nah, ini termasuk di malam tahun baru ini. Ini kebiasaan siapa nih? Orang kafir Pak sebenarnya. Allah a'lam. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Sehingga kontribusi sekecil apapun ini dalam rangka memeriahkan pergantian tahun baru ini Pak, saya pastikan Bapak Ibu ikut tasyahud di dalamnya. Jadi itu hak hukum sekecil apapun nggak boleh. Beli jagung buat apa? Nggak boleh. Bakar apa? Bakar apa? Sekarang jagung apa itu biasanya? Ya, apalah kayak gitu dalam rangka memeriahkan. Saya pastikan Bapak Ibu ya, itu sudah tasyabbuh dengan orang kafir, itu hukumnya haram. Allah a'lam. Ya, azan dulu mungkin setelah tentu